Ya, dari pos 1 ini kita menuju ke Park 2 ya, dan kita masih terus melanjutkan. Kemungkinan sebentar lagi kita memasuki pos 2 dari pendakian Mountain Alap-Alap 979 mdpl. Jadi pagi ini cukup cerah, matahari biru memantulkan sinarnya, beberapa awan berwarna putih seperti salju berpadu dengan pucuk-pucuk pohon cemara yang berwarna hijau memukau. Di jalan ini kita dapati banyak sekali boulder-boulder ya, atau batu-batu gundul berserakan, karena memang jalannya ini cukup lebar ya, dan ini ada beberapa batu-batu besar, dan entah apa batu-batu ini berserakan di area ini ya. Bahkan sebagian besar seperti telur-telur dinosaurus. Nah ini sebagian besar juga mirip fosil. Nah seperti ini, batu ini malah mirip fosil ya. Nah, apakah di sini juga ada batu meteor ya? Nah, kurang tahu, karena memang pada masa purba diceritakan penemuan batu mulia, barang tambang, batu-batu unik lainnya itu dari para pengelana ya, dari para penjelajah inilah yang kemudian berbagai macam batu tambang dan lain sebagainya ditemukan, batu-batu mulia di tebing-tebing. Nah, meskipun pada masa prasejarah memang sebagian besar masyarakat ini lebih banyak melakukan aktivitas bertani, bercocok tanam, berternak, berburu binatang, hewan liar ya. Dan banyak juga para petualang atau para pengelana ini yang menemukan banyak sekali batu-batu mulia, batu-batu aneh ya, dan batu-batu eksotis lainnya ya. Jadi lokasi ini cukup indah memang, karena memang apa ya, kiri kanan itu adalah hutan pinus. Nah ini batunya juga cukup indah, ini malah seperti tersenyum terus. Lah ini senyum aja batu ini. Nah di depan itu ada anak panah lagi yang berwarna oranye, area yang menunjukkan jalur menuju puncak Mountain Alap-Alap. Aduh, ngos-ngosan lagi. Aduh, ini coba kita berteduh di bawah pohon pinus ini, yang banyak apa namanya itu, ditumbuhi tanaman paku. Lihatnya tanaman paku sarang burung ini. Oh iya teman-teman, yang konon katanya di jalur pendakian Mountain Alap-Alap ini banyak dijumpai buah surga. Lah pada puncak-puncak musim kemarau ini biasanya buah-buahan tersebut berbuah ranum, warnanya oranye. Nah seperti ini. Nah ini buahnya sangat jarang ini. Nanti di atas sana kemungkinan ya, menurut cerita tutur itu ada buah-buahnya yang sangat lebat. Nah ini kemungkinan itu kalau dahulu gitu ya, orang-orang sering mengatakan itu buah makanan monyet. Nah mungkin juga monyet nggak suka sebenarnya. Banyak ya orang-orang itu, ini makanan ular, ini makanan monyet. Nah, yang sebenarnya juga ular itu karnivora, bukan makan tumbuh-tumbuhan. Monyet juga tahu lah apa yang harus dimakan dan apa yang harus ditinggalkan. Nah, jalan ini rata, namun tetap sejuk. Nah, jalur yang rata dan sejuk. Luar biasa ya indahnya alam Nusantara ini.
kemungkinan di masa kerajaan Majapahit dulu alam ini juga sangat indah. Itu ya, itu daun apa ya, itu sangat lebar sekali itu loh, daunnya sangat lebar. Kemudian jenis umbi-umbian itu ya. Nah, kalau putih ini kayak edelweiss ya. Nah, tapi kelihatannya bukan edelweiss ini. Ini kita memasuki area yang agak panas karena matahari bisa menerobos ini. Oh, ini ada pohon sengon raksasa ini. Sengon tekik kelihatannya ini. Mulai ngos-ngosan, jalan mulai ada tanjakan lagi nih. Oh, menanjak lagi. Oh, banyak sekali bunga-bunga pinus berjatuhan ini. Jangan di sini kok malah lebar ya. Mungkin pada masa lalu jalur ini dibuat atau dipadatkan untuk kendaraan truk-truk pengangkut kayu. Karena memang ini adalah lokasi hutan produksi perhutani. Banyak ya tanaman-tanaman pakis itu banyak. Tanaman kaliandra juga banyak sekali. Memang keindahan hutan pinus itu tiada duanya ya. Aduh, udaranya sangat sejuk sekali dan sangat segar ini. Tentu ini adalah oksigen murni nih. Lah, kita sampai sebuah punggungan bukit dan di situ ada panah oren lagi. Yang tadi kan jalanan ke arah barat, sekarang lagi kembali lagi belok ke arah selatan. Nah, ini kemungkinan mulai agak terjal. Nah, ini ternyata di sini ada keran air dari mata air tertentu ya. Coba kita hidupkan ya. Muncrat airnya. Tutup. Kita tutup. Ternyata menuju pos 2 ini ada keran air, tidak ada kerannya, sehingga air langsung muncrat. Nah, ini nah, jadi suasananya cukup indah ya. Beberapa pohon raksasa itu ternyata batangnya itu patah, mungkin angin kencang ya, dan gaya gravitasi karena terlalu panjang. Pangkal batang ini tidak kuat karena massa dan berat. Batang ini juga terlalu berat. Nah, ini jejak-jejak dibersihkan atau mungkin semak-semak belukarnya itu dirapikan ya, biar tidak terlihat rimbun. Kalau rimbun biasanya nanti banyak ularnya, karena jalur-jalur pendakian ini sebenarnya lebih ramai di malam hari, karena waktu di puncak mereka ingin melihat keindahan mentari pagi yang dipantulkan oleh ratusan bahkan ribuan puncak-puncak lereng-lereng Gunung Anjas-Moro. Nah, ini ada batu lagi. Lah, nah, batu apa ini ya? Unik. Oh, bentuknya seperti ini ya. Anunya itu apa namanya? Getah pinus itu ya. Belum diambilin. Sudah batok-batoknya ini ternyata penuh dengan getah pinus. Dan getah pinus itu sangat ajaib, itu ternyata seperti gas. Jadi kalau dinyalakan dengan api itu cepat terbakar getah pinus ini ya. Nah, ini. Jadi pada masa lalu
Getah pinus ini juga digunakan ya masyarakat untuk menyalakan perapian, terutama kalau orang-orang desa yang masih memasak dengan kayu bakar, tidak ada gas, atau mungkin biasanya dinyalakan dengan daun-daun kering, atau lebih simpel lagi dan agar cepat terbakar kayu-kayu besar itu dinyalakan dengan getah pinus. Nah ini getah pinusnya. Nah, kita sudah sampai pos 2 Monten Alap-Alap. Nah, dengan atap seng. Nah, itu ada yang kelihatan habis masak itu. Nah, di pos 2 Monten Alap-Alap. Nah, suasana sangat sejuk dan ini bisa untuk berteduh ketika musim hujan nanti ya. Ini cukup lebar ini, sekitar 6 kali 6 meter. Nah, kita bisa berhenti sejenak sambil melihat-lihat keragaman flora dan fauna. Nah, ini kebanyakan ini di bawah naungan pohon pinus ini ternyata di sini ditanami masyarakat dengan kopi arabica. Jadi terlihat ya, semak-semak itu sebenarnya adalah kopi, namun saat ini itu belum berbuah kopi di sini. Jadi indah banget ya alam Nusantara dan hutannya ini teman-teman. Kita sudah sampai di pos 2 dan kita terus melanjutkan untuk kemudian termotivasi untuk menggali, mengeksplorasi, mendokumentasikan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Itu keberadaan orang-orang bunian, orang-orang kerdil berekor dan tidak memiliki piltrum atau garis yang menghubungi, yang garis tengah cekungan itu antara hidung dan bibir atas. Nah ini, dan masyarakat lokal mengenalnya dengan uil. Nah ini, kita sekarang sudah di pos 2 dan melalui pos 2 kita juga belum menemukan tanda-tanda keberadaan uil ya. Namun kita sudah memasuki hutan yang cukup sejuk lagi nih. Mungkin perjalanan sampai puncak Monten Alap-Alap sudah kurang sekitar 1 jam lagi lah sampai sana, atau mungkin kalau jalanan agak cepat ya itu bisa setengah jam dari pos 2. Sekarang kelihatannya kita mau menuju ke pos 3 teman-teman. Suasananya ternyata sangat-sangat tenang, nyaman, adem ayem. Nah, ini salah satu pohon kopi arabica yang tepat tumbuh di pinggir jalur atau jalan. Ya mungkin kita bisa menemukan buahnya atau tidak ya. Oh, ini masih mau berbunga. Ya. Kelihatannya ada yang dimakan hewan-hewan. Kita sudah melanjutkan trek pendakian untuk menuju pos 3 ini. Ternyata jalur mulai menanjak. Kita lanjutkan, jalur mulai menanjak. Nah, itu suara burung apa itu ya? Kayak burung gagak. Ya, kita terus, kelihatannya kita sudah hampir sampai di pos 3 kelihatannya. Dan ini jalurnya cukup rata. Hampir-hampir sudah tidak ada batu-batu lagi. Ini
pohon kopi di sini ternyata mau berbunga. Jadi di antara ketiak daun-daunnya ini mulai tumbuh kuncup bunga. Nah, merata ini bunganya. Ini dari segi daunnya yang kecil-kecil ini, inilah yang dinamakan dengan kopi arabica. Kita terus ya, lanjut ya. Perjalanan. Cuman memang di antara pohon pinus, pohon kopi, dan banyak sekali juga pohon-pohon salam, ya, pohon buni atau buni, dan salah satunya adalah pohon daun penyengat atau kemadu. Nah, daunnya seperti ini. Kalau kemadu ini pohonnya bunganya bisa kita lihat ya, seperti anting-anting melambai-lambai itu. Nah, itu sangat gatal perih rasanya ini. Nah, kalau ini kelihatannya depan kita ini pohon salam atau daun salam ya, biasanya untuk masak lodeh, rawon, kare. Nah, ini pertama masakan-masakan berkuah dan berlemak. Nah, ini untuk penetralisir lemak ini dikasih daun salam ini. Nah, kita dapati pohon pinus raksasa lagi. Nah, ini banyak ditumbuhi oleh ini. Kelihatannya ini salah satu jenis anggrek mungkin ini ya, atau mungkin jenis paku-pakuan tertentu ya. Nah, ini. Nah, itu ada batu lagi. Nah, batunya juga menghadap ke jalan, moncongnya malah mirip kepala ular lagi nih batunya, ada matanya lagi. Nah, ini. Nah, jadi ini kita mendapati kepala naga raksasa batu ya, batu mirip kepala naga raksasa yang membatu. Banyak sekali batu-batu unik seperti ini ya. Kalau batu sebesar ini ya tidak mungkin ini digeser agar tidak berada di tengah jalur pendakian. Lah, di sana itu malah ada batu yang unik sekali ini, kayak kepala robot malahan. Lah, ini ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya ini. Lah, ini ada sesuatu bau yang nggak sedap ini. Katanya ada hewan tertentu yang mati ini. Ada bau-bau bangkai lain. Kepala robot ini persis ini. Aduh, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Aduh, serem banget ini batunya. Kayak kepala ular ya. Kita lanjutkan karena ada bau-bau bangkai ini. Kemungkinan juga bau ular besar ya. Kita kurang tahu. Jadi kita agak cepat aja jalannya ini. Nah, mulai ada tanjakan lagi nih. Jalanan semakin menanjak dan ada pohon wuni ya, kalau nggak salah itu yang apa namanya, doyong, yang agak rebah. Nah, ini pohon-pohon pinus di sini ternyata sudah sangat besar-besar dan tinggi-tinggi sekali. Nah, daun-daun kaliandra ini juga banyak melambai-lambai menyapa kita. Nah, dan pohon-pohon besar itu berwarna putih itu akarnya itu seperti katedral. Nah, ini. Terus kita melakukan tanjakan-tanjakan. Kita hampir sampai pos 3. Tentu kita berjalan pelan-pelan dan ternyata ini sangat baik ya bagi kesehatan fisik kita, terutama menghilangkan kalori, membakar kolesterol, membakar asam urat.
menguatkan jantung dan paru-paru. Banyak lah. Jadi aktivitas mendaki gunung seperti ini bagi kesehatan itu banyak. Apalagi bekalnya itu beragam. Bawa air putih, buah-buahan, makan makanan berprotein tinggi. Lah, ini semakin 4 sehat 5 sempurna 6 beragam. Nah, sekarang ini makanan ini tidak hanya 4 sehat 5 sempurna saja, melainkan 4 sehat 5 sempurna 6 beragam. Jadi makanan kita harus beragam. Ada buah, ada sayur, ada umbi-umbian, ada sereal, ada banyak ya, daging, telur, banyak lah tentunya. Alam aja juga beragam, bervariasi, ribuan jenis spesies flora dan fauna. Bahkan sebagian flora ini juga merupakan obat ya, bagi kanker, diabetes, TBC, HIV. Lah, ini teman-teman, apa ini? Dikira kayu kering, ternyata ular naga bertapa. Nah, kemungkinan ini pohon pinus yang rebah teman-teman. Jadi akarnya ini menjuntai-juntai. Nah, ada belalai-belalainya seperti ini ya. Malah mirip hewan purba. Atau juga mirip ular naga ya, memiliki kumis. Nah, ini batang-batangnya ini ya, oleh warga ditaruh di pinggir jalan biar tidak menghalangi perjalanan. Nah, ini burung apa ini ya? Rame banget ini. Hutan kayak pasar gaib saja, rame banget ini. Nah, banyak sekali burung-burungnya ini ya. Ini rame sendiri, mungkin musim kawin ya. Bahkan ini ada daun ungu muda. Nah, ini sangat indah sekali daunnya, ungu muda. Ini kita sampai di bawah pohon yang kayak di dekat pesatu tadi. Namun di sini buahnya sangat jarang. Cuma di atas itu ya ada 1, 2, 3, warnanya oranye. Burungnya banyak sekali teman-teman, berkicau. Nah, ini ada pohon aneh seperti benalu atau beringin yang menyedot tanaman pinus. Jadi kelihatannya ini pohon ini tumbuh menempel pohon pinus dan menyerap nutrisi dari pohon pinus. Bagian akar-akarnya sampai tanah juga. Macam-macam ya. Pohon saja ada yang hidup menempel. Aduh. Ini pohon apa ini ya? Akarnya sangat bagus dan sangat keras ini pohonnya ini. Kita belum sampai juga di pos 3 dan kita juga sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Misalnya ada pohon yang goyang-goyang atau semak yang goyang-goyang sendiri, yang di situ menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan makhluk atau orang bumian ya. Nah, ini ada pohon meranggas ini. Nah, ini jalanan nanjak lagi. Oke, kita mulai nanjak lagi pelan-pelan ya. Nah, kelihatannya kita menuju pos 3. Dan jalanan di sini cukup empuk. Tidak banyak batu. Ya. Tidak ada batu-batu runcing. Tapi tetap ya, kalau mendaki pakaian yang safety, pakai sepatu biar tidak kena duri-duri atau kayu-kayu lancip.
Aduh, belum nampak ya hewan-hewan ini, cuma suaranya saja ya. Kita masih mendengar suara serangga, burung-burung, suara monyet ya. Belum begitu banyak suara-suara yang lain. Kelihatannya itu pos 3. Nah, kelihatan itu tulisannya ada pos 3. Nah ini, aduh, coba kita nanti berhenti di pos 3 sejenak ya. Dan kelihatannya setelah pos 3 ini tidak ada pos 4, langsung pos, kalau nggak salah ketika saya lihat peta itu setelah pos 3 adalah area camp, termasuk area camp bunut kembar. Jadi bunut ini sejenis tanaman beringin ambulu atau bunut ya, dan masyarakat mengenal sebagai wunut kembar. Jadi lebih menggunakan bahasa Jawa, dikenal dengan area camp wunut kembar. Aduh. Pohon palem juga banyak di area ini, seperti ini pohon palemnya. Ya, daunnya yang agak keriting-keriting di mana gitu loh. Kalau apa namanya, bulu burung juga banyak yang berserakan di lantai. Ya, kemungkinan burung itu bertarung atau lagi musim kawin, sehingga sebagian dari bulu-bulunya itu rontok. Nah, ada kan? Pemirsa bisa lihat kan, ada tulisan pos 3, masih belum kelihatan ya. Nah, kalau belum kelihatan, ini ada 2 buah bambu ini, dan ini ada tulisannya pos 3. Nah, oke teman-teman, sampai pos 3 video kita pada part 2 ini. Belum juga menemukan tanda-tanda orang bunian atau makhluk yang dikenal masyarakat sebagai uil ya, atau manusia kerdil yang tidak memiliki filtrum atau garis lengkung yang menghubungkan antara hidung dan bibir atas. Ini tidak memiliki itu. Dan ya demikianlah teman-teman, nanti kita lanjutkan ke video part 3 area puncak. Semoga kita akan menemukan apa yang dimaksud dengan orang bunian atau mungkin makhluk yang lainnya yang mirip dengan orang bunian. Semoga saja kita ketemu.